Kalau dalam beberapa tahun ke belakang begitu ya, kalau aset kripto itu sangat meroket di Indonesia. Nah, tapi saya ingin bertanya nih, dari kacamata Pak Bani sendiri, bagaimana sih perkembangan industri aset kripto di Indonesia? Oh, kalau saya lihat sangat luar biasa ya perkembangannya. Jadi apalagi semenjak industri aset kripto ini sudah terregulasi dengan baik. Dimulai dengan adanya Undang-Undang P2SK tahun 2023 yang memandatkan untuk lahirnya adanya bursa, lembaga clearing, dan lembaga custody, sehingga ekosistem kripto di Indonesia semakin lengkap. Kita bisa lihat dari pertumbuhan jumlah pengguna aja, itu kalau kita lihat dari awal tahun ini, itu masih sekitar di 12 jutaan, sekarang sudah 16 juta lebih. Jadi peningkatannya udah 25%, 27%. Dan kalau kita lihat juga dari transaksi, volume trading, itu juga cukup luar biasa. Malahan kalau kita lihat dari, kita compare hanya bulan Juni ke bulan Juli aja, itu dalam satu bulan itu tembus sampai 50 triliun. Jadi kita sangat happy dengan pencapaian ini, dan tapinya tentunya kita terus banyak kewajiban-kewajiban kita sebagai bursa untuk bisa salah satunya mengedukasi lagi masyarakat dan memberikan literasi bagaimana resiko-resiko yang akan bisa dihadapi dalam industri aset kripto ini. Oke, nah kalau misalnya dari tren yang sangat pesat begitu ya di tahun ini aja gitu sampai 27% gitu perkembangan usernya begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya pertumbuhan ini lebih ditopang dari investor retail atau seperti apa Pak? Oh, ini investor retail. Walaupun semenjak dikeluarkannya POJK nomor 27 tahun 2024 itu di Desember, sudah diperbolehkan untuk institusi melakukan perdagangan kripto di Indonesia. Tapi harus yang berbasis lokal ya, belum perusahaan asing. Tapi peningkatan yang banyak signifikan terjadi itu pada retail. Dan memang kalau kami melihat aset kripto ini sudah menjadi salah satu alternatif pilihan investasi, terutama yang kalau kita lihat datanya, sebagian besar mereka adalah generasi Gen Z dan milenial lah. Nah, itu kan mereka itu yang sangat dekat dengan teknologi, dan mereka dengan dunia kripto tuh mereka paling melek lah. Sehingga memang disitulah banyak potensi adopsi kripto yang tingginya tuh di range umur 18 sampai 35. 18 sampai 35. Tapi mungkin Bapak tadi juga sempat menyinggung mengenai literasi masyarakat tentang kripto ini. Ya. Kalau dari kacamata Pak Bani sendiri bagaimana sih terkait dengan literasi masyarakat terkait kripto ini? Jadi memang kalau kita lihat ya, indeks literasi aset keuangan digital itu memang masih di level 60 atau 70%. Tapi itu kan ada breakdown-nya. Nah, salah satunya yang di bawah aset keuangan digital itu termasuk aset kripto kan. Memang tergolong masih rendah. Dan itu menjadi PR kita untuk ke depan. Bagaimana supaya inklusi atau adopsi kripto ini dibarengi dengan pengetahuan mereka juga. Mereka juga yang berinvestasi di aset kripto itu juga memahami seperti apa resikonya. Jangan hanya tergiur dengan wah ini investasi kripto tuh bisa cuan sekian, sangat tinggi segala macam. Tapi juga memahami resiko yang ada. Dan juga kita juga jenis kripto itu kan banyak aset kripto. Pelajarilah, jadi do your own research dan juga kenali diri kita juga, risk appetite kita, apakah cocok dengan aset kripto. Nah ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat.